Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 120. Allah berfirman, "Wa dharu zahiral ismi wa batinah." Sekira maknanya ayat ini adalah Allah menegaskan kepada kita, tinggalkanlah dosa-dosa yang zahir dan juga dosa-dosa yang batin. Jadi ada dosa yang zahir, ada dosa yang batin. Maka kalau kita lihat beberapa kitab tafsir, para ulama mencoba menafsirkan ayat ini terkait makna zahir dan batin ini. Paling tidak ada dua pemahaman dari makna zahir dan batin ini. Pertama, makna zahir dan batin adalah ada dosa yang terang-terangan dan ada dosa yang sembunyi-sembunyi. Ya. Ada dosa yang dilakukan terang-terangan, ada yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, batin dia. Sebahagian orang mungkin bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan dosa ketika dilihat orang, Pak. Ketika di keramaian bisa ditahan dirinya, Pak. Tapi ketika dia sendiri nggak ada yang menyaksikan, di sini kita kadang kalahnya dia. Jadi ketika di keramaian, ketika terlihat orang, dia bisa nahan dirinya. Tapi ketika dia sendiri, dia tidak bisa nahan diri. Tapi ini masih lumayan, Pak ya. Ada orang baik sendiri maupun ramai nggak peduli dia, Pak. Dan merasa dirinya paling betul pula itu, Pak. Bagus kayak aku nih katanya, nggak munafik katanya. Aku mau sunyi, mau nggak ada orang, mau ada orang nggak peduli aku. Itu dia. Merasa diri benar pula itu, Pak. Ya. Jadi kata Allah, tinggalkan dosa yang zahir, yang di keramaian, dan dosa ketika kamu sendirian. Ini makna yang pertama. Sedangkan makna yang kedua, makna zahir batin ini maksudnya ada dosa yang dilakukan bisa nampak terlihat. Inilah dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Mata kita melihat sesuatu yang tak boleh dilihat, berarti dosa zahir. Lidah kita mengucapkan sesuatu yang tidak pantas untuk kita ucapkan, berarti dosa zahir. Telinga kita mendengarkan sesuatu yang dilarang untuk didengarkan, dosa zahir. Tangan kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, dosa zahir. Kaki kita melangkah ke tempat yang dilarang untuk didatangi, maka dosa zahir. Artinya apa? Dosa zahir ini apa? Dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Tapi ada dosa yang disebut dosa batin. Apa itu? Dosa yang dilakukan oleh hati kita. Dan inilah dosa yang terkadang luput dari perhatian kita. Inilah dosa yang banyak luput dari perhatian kita. Padahal dosa batin ini juga kita harus minta ampun kepada Allah. Kebanyakan kita kan kalau istighfar itu apa? Ya Allah ampunkan dosa, ya Allah lalai aku, ya Allah. Ya Allah ampunkan dosa tinggal sholat, ya Allah ampunkan dosa ucapkan sesuatu ucapan yang tak pantas aku ucapkan. Ini biasanya kita istighfar, Pak.
Tapi kita lupa, ya, untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah terkait apa? Dosa batin, dosa hati kita. Padahal dosa yang kita lakukan, kalau kita tidak segera minta ampun kepada Allah, sebagaimana kajian yang lalu, cukup bahaya buat kita. Kenapa? Dosa kita itu membuat apa? Kita sulit khusyuk dalam ibadah, kita sulit dapat ilmu, tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa cinta kepada Allah. Maka oleh karena itu, seluruh dosa yang kita lakukan, baik dosa yang zahir maupun dosa yang batin, yang ada dalam hati kita, sumbernya ada di hati kita, harus segera kita minta ampun kepada Allah. Apa itu dosa hati itu? Nah, banyak, Pak. Ya, kita akan coba sampaikan beberapa. Pertama, dosa hati kita itu apa? I'tiqadul bid'ah wasyirk. Ada keyakinan bid'ah dalam diri kita dan kesyirikan. Apa itu i'tiqad bid'ah? Ya. Salah satu i'tiqad bid'ah, kalau kita baca dalam kitab-kitab para ulama, adalah meyakini Allah memiliki tempat. Ya, di mana Allah? Di langit. Berarti Allah bertempat. Ini i'tiqad bid'ah. Tapi tidak sampai kafir, Pak. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu tidak bertempat. Ya, Allah itu tidak bertempat. Kenapa? Kalau Allah bertempat, sementara tempat itu Allah yang buat, jadi sebelum ada tempat itu Allah di mana? Kan gitu, Pak. Sementara Allah tidak butuh kepada apapun. Ini akidah kita, Pak. Kalau Allah memiliki tempat, berarti Allah butuh kepada tempat. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu tidak bertempat. Maka ketika seseorang meyakini Allah itu bertempat, ini adalah i'tiqad yang bid'ah. Berarti berdosa hati kita. Kalau pernah ini terlintas dalam diri kita, meyakini Allah bertempat, segera kita istighfar. Atau apa? I'tiqad bid'ah nih, diantaranya meyakini Allah itu memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki lidah, memiliki mata, Pak. Sama seperti makhluk. Jadi Allah itu apa? Raksasa, ya. Raksasa besar. Nah, itu dia. Maka ini i'tiqad bid'ah. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki. Nah, ini i'tiqad bid'ah. Kenapa? Allah itu sifatnya mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Jadi apa yang terbayang kita tentang Allah, maka itu bukan Allah. Nah, itu dia. Ya. Apa yang kita bayangkan tentang Allah, maka itu bukan Allah. Kenapa? Allah berbeda dengan makhluknya. Maka ketika ada keyakinan, ya, i'tiqad kita yang seperti ini, segera kita bertobat. Ya. Mohon ampun kepada Allah. Atau apa? I'tiqad syirik. Apa i'tiqad syirik ini? Meyakini ada kekuatan lain dari selain Allah. Ini biasanya kalau kita berobat, Pak. Hebat kali obat Tuhan. Hati-hati, Pak, ya. Hebat kali obat Tuhan. Sembuh. Hati-hati, Pak. Ini bisa merusak akidah kita nih. Ya. Meyakini ada kekuatan lain selain Allah.
Atau apa? Aku kalau enggak nyimpan benda nih ya, sulit hidup aku. Ini dia. Inilah yang buat aku lancar rezeki itu, inilah dia. Ini dia. Maka ini i'tiqad syirik. Ya. Dia tetap percaya kepada Allah, Pak. Tetap percaya kepada Allah, tapi di samping Allah itu ada kekuatan lain. Maka ini i'tiqad syirik. Tidak sampai kita kafir, tapi hati kita rusak. Ini dia yang pertama. I'tiqad bid'ah wa syirik. Yang kedua, dosa hati kita ini apa? Ar-riya. Riya dalam beramal, Pak. Tentunya riya ini hanya terkait ibadah. Tapi kalau kita berpakaian cantik, pengen dipuji orang, bagi sebagian ulama ini bukan riya, Pak. Kita beli mobil yang cantik supaya dipuji orang, ini tidak bahagian daripada riya. Kita buat rumah kita cantik, ya, supaya dipuji orang, ini bukan bahagian daripada riya. Tapi yang dimaksud riya ini adalah melakukan amal ibadah yang seharusnya kepada Allah, tetapi di samping tujuan kita kepada Allah, kita juga mengharapkan pujian dari manusia. Maka orang yang beramal hanya ingin, ya, orang yang beramal ingin dipuji oleh manusia, berarti riya dia. Maka ini penyakit hati kita, Pak. Dan jarang kita istighfar ini, Pak. Ya Allah, ampunkan riya. Dan jarang kita itu, Pak. Makanya sebenarnya kita selesai sholat tuh, Pak, kita istighfar itu, Pak. Ya mungkin tadi kita ke masjid ini ada muncul riya dalam ibadah kita, Pak. Ya. Maka begitu selesai sholat, apa kita bilang? Astaghfirullahaladzim. Maka ketika kita istighfar itu, kita harus tahu juga apa yang kita minta ampunkan kepada Allah. Jangan istighfar aja, Pak. Tak tahu kita apa yang kita minta ampun. Maka istighfar yang paling bagus itu apa? Kita tahu apa yang kita minta ampunkan kepada Allah. Nah, itulah yang bisa netes air mata itu. Ya Allah, banyak dulu ibadah aku tinggalkan, ya Allah, banyak maksiat aku lakukan, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Nah, itu dia. Maka begitu juga dalam ibadah, selesai kita ibadah, maka kita diperintahkan istighfar. Masa siap sholat istighfar, Pak? Ya kan, Pak? Kita ini baru siap sholat, tapi kok disuruh istighfar? Kan kalau logikanya aneh, Pak. Kalau orang buat maksiat, istighfar wajar. Ini kok siap sholat, kok istighfar? Kita kan gitu, Pak. Menunjukkan apa? Khauf kita, rasa takut kita di dalam ibadah kita ini mungkin ada terselip niat-niat selain daripada Allah. Apakah riya dalam diri kita? Ya. Maka disitulah kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ampunkanlah ya Allah kalau ada riya dalam ibadahku, ya Allah. Itu dia. Maka yang kedua apa? Riya. Riya ini penyakit hati kita, Pak. Ya. Walaupun riya ini bisa jadi penyakit lidah ketika kita ucapkan. Wah, aku tadi malam sholat tahajud, nggak ada rasa ngantuk. Gitu, Pak. Cerita sama kawan sebelah. Belakangan nih aku kalau sholat tahajud tuh enak kali rasa. Siap tuh baca Quran. Waduh, hati-hati, Pak. Ya. Ya, memang riya ini bisa jadi dosa lidah kita. Kita ucapkan, kita munculkan riya. Tapi yang paling utama, riya itu tempatnya di hati. Ya. Maka kalau ada riya kita
di dalam ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat, baca Quran, zikir dan lain sebagainya, segera kita minta ampun kepada Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dosa hati kita ini apa? Al-ujbu, sifat ujub. Apa ujub itu? Kagum, Pak, terhadap diri sendiri, Pak. Kagum kita. Ini biasanya orang-orang yang sudah sampai tingkatan sudah bisa melakukan amal, Pak. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab ya, Imam Al-Ghazali itu, tingkatan iblis menggoda manusia itu, ini adalah tingkatan yang paling tertinggi. Ya, bagi kita yang sudah menjalankan ibadah, jangan anggap kita selamat dari yang namanya bisikan iblis. Salah satu bisikan iblis bagi orang yang ibadah itu apa? Inilah ujub tadi, Pak. Apa kata iblis? Hebat kali kau, wahai Muhammad. Orang sibuk tidur subuh-subuh, kau udah bangkit. Udah bangkit. Bisa kau jalankan ibadah. Orang sibuk beraktivitas, kau sempat baca Quran. Itu dia. Muncul kagum dalam diri kita. Hati-hati nih, Pak. Ya, kagum. Maka al-ujbu ini bahagian daripada penyakit hati kita. Maka netralisir sifat ujub ini. Selesai ibadah, kita ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, aku ibadah ini tak ada daya kekuatan. Semua adalah karunia-Mu ya Allah. Istiqomahkan aku dalam ibadah ya Allah. Jadi tak ada daya kekuatan kita, semua karunia Allah. Allah berikan hidayah, taufik kita kepada kita sehingga kita bisa ibadah. Takut apa? Hidayah, taufik ini Allah cabut dalam diri kita. Itu dia. Maka kita senantiasa mohon kepada Allah, ya Allah berikan hidayah, taufik ya Allah. Biasanya kalau orang udah ujub nih, Pak, memandang dirinya mulia, akhirnya apa? Mandang orang lain hina. Tengok tuh orang, tak ada yang ibadah, diperdaya oleh dunia, katanya Pak ya, diperdaya oleh dunia. Itu hati-hati kita, Pak. Ya, hati-hati. Maka senantiasa tanamkan nilai-nilai tawadhu dalam diri kita. Hari ini kita ibadah, belum tentu besok kita ahli ibadah. Maka jaga diri kita dari sifat ujub ini. Karena kalau ujub ini terus kita pelihara, maka akan muncul sifat sombong dalam diri kita. Sifat iblis itu, Pak. Ya. Iblis dulu ahli ibadah. Ahli ibadah yang dimuliakan suruh sujud kepada Nabi Allah Adam. Ana khairum minhu, katanya, aku lebih baik daripada Adam. Gitu. Maka hati-hati dengan sifat ujub. Kalau ada rasa bangga dalam diri kita, kagum kita terhadap diri kita sendiri, segera kita istighfar. Mohon ampun kita kepada Allah. Karena apa yang kita bisa lakukan hari ini semata-mata adalah karunia Allah. Kemudian yang keempat, penyakit hati kita ini apa? Syakkun fillah. Ragu kita kepada Allah. Ya. Betul enggak kalau ibadah itu dilancarkan rezekinya? Ini ragu kita kepada Allah. Ya. Ragu kita. Padahal Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini kecuali Allah yang jamin rezekinya.
Nanti kalau anakku masukkan pesantren mau jadi apa dia? Itu dia Pak. Makan apa nanti dia? Itu dia Pak. Ragu kita Allah ngasih rezeki. Kalau aku itu dia. Keraguan-keraguan kita terhadap apa yang Allah janjikan kepada makhluknya. Ini penyakit hati Pak. Penyakit hati kita nih. Kita harus yakin apa yang Allah janjikan pasti berlaku dalam hidup. Rezeki bukan kita yang ngatur, rezeki Allah yang atur. Betul enggak yang ngamalkan ini mudah rezeki? Ragu dia Pak. Berarti dia ragu kepada Allah. Tapi Ustaz udah kuamalkan, kok enggak dapat juga? Itu dia Pak. Udah kuamalkan ya. Katanya ngamalkan ini nanti mudah urusan, rezeki lancar, tapi udah kuamalkan. Berarti apa? Yang salah bukan amalannya. Berarti cara pelaksanaan kita masih ada yang salah. Maka perbaiki terus. Perbaiki amal kita tuh. Bukan kita ragu dengan amalan tersebut. Maka ketika ada keraguan dalam diri kita terkait perbuatan Allah terhadap makhluknya, maka segera kita istighfar. Ini bahagian daripada dosa hati kita. Kemudian yang kelima, yang termasuk dosa hati kita ini adalah apa? Amnun min makrillah. Merasa aman dari tipu daya Allah. Apa maksudnya? Merasa diri merupakan ahli surga. Ya, ini rentetan dari ujub tadi Pak. Ya, ketika kita udah kagum terhadap diri kita, kemudian apa? Akhirnya apa? Merasa awaklah ahli surga itu. Ya, awaklah ahli surga, yang lainnya ahli neraka. Ya, kenapa? Ibadah udah bagus. Ya, sholat 5 waktu aku jaga, sholat sunnah aku laksanakan, baca Quran gak pernah tinggal, zikirku banyak. Akulah yang ahli surga itu. Ini hati-hati Pak. Ini dosa hati. Berapa banyak kisah ada yang ahli ibadah, akhir hidupnya jadi ahli neraka Pak. Jadi sedikit pun kita nggak boleh nganggap diri kita ahli surga. Cuma kita berharap agar Allah masukkan kita ke dalam surga. Tapi jangan sampai kita merasa percaya diri kita merupakan ahli surga. Dengan dasar ibadah kita rasanya udah paten kali, udah mantap kali, udah bagus kali. Maka ini adalah bahagian daripada dosa hati. Ya, dosa hati kita. Istighfar kita. Mohon ampun kita kepada Allah. Kemudian yang keenam, dosa hati kita ini apa? Qunutun min rahmatillah. Merasa putus asa dari rahmat Allah. Tentunya ini bagi orang-orang yang mungkin dulu merupakan ahli maksiat Pak. Tak pernah ibadah, maksiat semua dilakukannya ya. Akhirnya apa? Setelah dia bertobat, terkadang dia merasa apa? Rasa-rasanya enggak diterima ibadah, enggak diterima taubat pun. Tak diterima taubat. Ya. Kenapa? Udah terlalu banyak dosa Ustaz. Ya, dari kecil lah banyak dosa aja lah yang aku buat. Ya, maksiat apa yang enggak aku buat? Yakinkan dalam diri kita ya bahwasanya rahmat Allah lebih besar dari murkanya Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan pasti diampuni oleh Allah. Ya, pasti diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketujuh,
Yang termasuk dosa hati kita apa? Al-haqdu, dendam. Ya, dendam, Pak. Kita dizolimi orang, sakit betul rasanya, Pak. Ya. Kemudian tersimpan dalam diri kita, ya, satu saat akan kubalas ini. Nah, itu dia. Dendam nih. Ini kan tempatnya di hati nih, Pak. Ya, begitu kawan tadi kena musibah apa kita bilang mampus loh. Itu Pak ya. Syukuri, ya, itulah kualat namanya itu, Pak. Ya. Kualat. Enggak boleh, Pak. Walaupun sama musuh kita, Pak. Tapi sesama muslim, Pak. Orang muslim yang menyakiti kita, dia dapat musibah. Kemudian kita bilang syukuri, merasa senang kita dengan musibah yang dia dapatkan. Ini dosa hati kita, Pak. Ya. Berarti apa? Ada dendam dalam diri kita. Ya, dendam dalam diri kita. Rasulullah jangankan sesama muslim, sama orang di luar Islam pun Rasulullah tak ada dendam. Itu kan Rasulullah, Ustaz. Ada orang ngomong gitu. Itu kan Rasul, Ustaz. Awak kan manusia. Bukankah Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan buat kita. Minimal apa? Kita merasa apa yang awak buat itu salah, itu minimal lah, Pak. Ya belum sanggup lah, Ustaz. Nah, memang salah lah itu. Itu minimal tuh. Tapi jangan menganggap diri kita benar. Itu kan Rasul, awak kan manusia, Ustaz. Nah, jangan. Masalah kita belum sanggup menjalankannya seperti apa yang dicontohkan Rasulullah, itu lain cerita, Pak. Maka dendam dalam diri kita terhadap orang yang pernah menzalimi kita adalah bahagian daripada penyakit hati. Maka kalau ada dendam itu dalam diri kita, istighfar kita, Pak. Kemudian apa? Seperti yang bolak-balik kami sampaikan, doakan orang yang zalimi kita itu, Pak. Supaya apa? Hilang rasa dendam itu, Pak. Emang sakit lah ingatnya, Pak ya. Apa yang dibuat itu sakit memang. Tapi apa? Supaya dendam itu hilang dalam diri kita itu apa? Doakan orang yang menzolimi kita itu. Doakan orang yang menyakiti kita itu. Ya Allah, sehatkan badannya, panjangkan umurnya ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah. Itulah mengobati hati kita itu, Pak. Ya. Daripada kita nunggu hancurnya, Pak. Ya, kok tambah kaya kawan tuh. Padahal pula balik doakan hancurnya. Jadi penyakit kawan. Tukar mobil pula dia stroke kawan. Ya. Maka doakan. Ya, itulah mengobati hati kita tuh. Doakan orang-orang yang pernah menzalimi kita. Kemudian yang kedelapan al-hasadu, sifat hasad. Ya, hasad ini dua maknanya. Kita terkadang mengartikannya iri. Ya, kita juga bisa mengartikannya dengki, samanya itu. Ya, iri terhadap orang lain. Inilah sumber penyakit nih, Pak. Ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Inilah hasad tuh. Ya, hasad ya. Maka ini adalah penyakit hati kita. Kalau ada sifat hasad dalam diri kita, senang ketika melihat orang kena musibah, kemudian sedih ketika melihat orang senang, ini hati-hati nih, Pak. Ketika ada dalam diri kita penyakit apa, sifat-sifat yang seperti ini, berarti apa? Hati kita ini kotor. Ada penyakit dalam diri kita. Kemudian yang ke-9, mannun bis shadaqah. Ini juga penyakit hati, Pak. Merasa berjasa dengan sedekah yang kita lakukan.
Aku kalau enggak gara-gara aku, mana bisa masjid itu kayak gitu. Ya Pak ya. Aku kalau enggak karena aku bantu dia, enggak bisa dia tuh kayak gitu dia. Merasa apa? Merasa lebih mulia daripada orang yang kita kasih sedekah. Kalau kita lihat dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, seharusnya antara orang yang bersedekah dengan orang yang menerima sedekah harus sama-sama berterima kasih. Bahkan seharusnya apa? Yang paling berterima kasih itu orang yang memberikan sedekah. Sekarang kalau kita kan yang bersedekah itu yang mulia, Pak ya. Tapi kalau dalam kitab tasawuf tuh yang paling mulia siapa? Yang menerima sedekah tuh. Sama orang yang kita kasih sedekah tuh, kita seharusnya berterima kasih. Kenapa? Karena dia terimalah sedekah kita itu, maka bermanfaatlah harta kita itu. Maka seharusnya apa? Kita muliakan orang yang menerima sedekah kita itu. Gara-gara diterimanya lah sedekah kita itu, berhargalah harta kita itu. Ya. Karena adalah orang yang susah, maka bisa kita bersedekah. Karena makan datang saat dimana tak ada lagi orang yang mau menerima sedekah, Pak. Yang pada akhirnya orang apa? Sibuk, mana nih mau sedekah, menggunakan hartanya. Maka syukur kita masih ada orang yang mau menerima sedekah kita. Jadi jangan pernah menganggap kita lebih mulia daripada orang yang kita sedekahi. Seharusnya apa? Kita berterima kasih kepada orang yang menerima sedekah kita. Sehingga apa? Dengan sedekah kita ini harta kita bermanfaat. Dengan sedekah ini kita dapat nilai dari sedekah kita. Tapi ketika kita menganggap lebih mulia daripada orang yang kita sedekahi, ini penyakit hati juga. Kan jarang orang istighfar ini, Pak. Jarang kita istighfar yang seperti ini. Ya. Ini juga penyakit hati. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah al-israru 'ala dzambi. Tidak pernah menyesal dengan dosa yang kita lakukan. Ya. Tidak pernah menyesal dengan dosa yang kita lakukan. Israr itu apa? Bahagia, bangga dengan dosa yang kita lakukan. Makanya salah satu kajian kita yang lalu, yang haram kita ceritakan kepada orang lain adalah dosa yang pernah kita buat. Maka ketika kita pernah melakukan dosa, jangan pernah ceritakan kepada orang lain, Pak. Ya. Ketika kita menceritakan jelek diri kita, aib diri kita, dosa yang pernah kita lakukan, berarti apa? Tandanya kita belum menyesal. Karena inti daripada taubat itu, kata Rasulullah, an-nadamu taubatun. Taubat yang sebenarnya itu adalah nyesal. Kalau belum ada penyesalan dalam diri kita, sebanyak apapun istighfar kita kepada Allah, berarti apa? Belum bertobat kita. Maka orang yang bertobat itu nyesal ya terhadap dosa yang pernah ia buat, sehingga apa? Jangankan menceritakan kepada orang lain, mengingatnya aja malu kita. Inilah penyesalan. Tapi kalau udah sampai kita ceritakan kepada orang lain dosa yang pernah kita buat, kemaksiatan yang pernah kita buat, berarti apa? Menunjukkan apa? Al-israr kita. Ya, bangga kita. Ya, bangga kita, bahagia kita dengan dosa yang pernah kita lakukan. Inilah ya 10 dosa hati dari 20 dosa hati.
Ada 10 yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan 10 penyakit hati ini kita muhasabah dalam diri kita, introspeksi dalam diri kita. Kalau ada penyakit ini dalam diri kita, segera kita mohon ampun kepada Allah. Banyak kita istighfar kepada Allah. Semoga dengan senantiasa kita istighfar, mengenang dosa yang kita lakukan, maka dengan itu semua Allah munculkan kekhusyuan kita dalam ibadah. Ya, Allah munculkan rasa takut kita kepada Allah. Allah munculkan dalam diri kita rasa cinta kita kepada Allah. Itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.